Habib Nurmagomedov menyebutkan 3 fighter yang menjadi tantangan nyata Islam Makhachev di kelas welterweight. Yaps, itu dikatakan langsung oleh senior Islam Makhachev dan diulas oleh Chael Sonnen. Habib secara gamblang mengatakan bahwa ada 3 fighter yang menjadi calon lawan berat Makhachev di kelas welter. Mereka adalah sang juara Jack Della Maddalena, Shavkat Rakhmonov, dan Belal Muhammad. Habib tidak menyebutkan nama yang menjadi jagoan di kelas welter lainnya seperti Ian Garry, Sean Brady, hingga sang mantan juara yaitu Kamaru Usman sebagai ancaman besar. Untuk JDM sendiri, kita sudah sering bahas bahwa secara style match up akan sangat berat untuk Makhachev, terlebih lagi setelah JDM dilatih oleh Greg Jones. Lalu Shavkat Rakhmonov juga seorang pegulat asal Kazakhstan yang sangat hebat. Ia bahkan pernah dimentori langsung oleh pelatih Islam Makhachev yaitu Abdulmanap Nurmagomedov. Selain itu, Shavkat juga tidak sungkan beradu pukulan karena ia juga memiliki power dan dagu yang hebat. Selanjutnya ada nama sang mantan juara juga yaitu Belal Muhammad yang sudah dari lama Habib menyebutkan akan menjadi lawan tangguh jika Makhachev bertarung dengannya. Hal ini karena mereka sempat berlatih bersama dan tahu kekuatan masing-masing. Lalu bagaimana dengan nama fighter lainnya? Kamaru memang terlihat menjanjikan ketika mengalahkan Buckley, tapi harus diakui usianya sudah mendekati kepala 4 dan itu tentu akan sangat mempengaruhi performanya. Ian Garry juga petarung hebat, tapi sepertinya Makhachev mampu membawanya ke bawah dan striking Ian tampak tak sebagus Makhachev. Sedangkan Sean Brady meskipun memiliki gulat level elit tapi strikingnya agak kurang hingga ia bisa di TKO oleh Belal. Jadi mungkin Habib menganggap mereka bukanlah ancaman besar bagi Islam Makhachev. Namun pertanyaannya adalah, apakah Makhachev akan langsung stay di kelas welter andai ia menang nanti, atau kembali ke kelas lightweight dan bertarung dengan Ilia Topuria, tapi menggantungkan kelas welterweight? Jadi bagaimana menurut kalian? Islam Makhachev bilang Demetrious Johnson seharusnya mendapatkan respect yang sama dengan Habib. Yaps, itu dikatakan oleh welterweight title challenger Islam Makhachev dalam podcast Demetrious Johnson. DJ curhat dengan Makhachev bahwa ia sekarang tidak bisa memasuki UFC PI karena ia sekarang sudah bukan atlet UFC lagi. Karena itu, ketika ia ingin masuk UFC PI, ia harus mengajak atlet yang masih berkarir di UFC dan istilahnya dia nebeng nama fighter tersebut untuk masuk. UFC PI atau Performance Institute sendiri adalah fasilitas bela diri campuran milik UFC yang bisa diakses gratis oleh para fighter UFC dan DJ tidak bisa memasukinya. Menurut Islam Makhachev, itu adalah sebuah disrespect yang sangat besar karena bagaimana bisa seorang legend seperti DJ tidak diizinkan masuk. Makhachev membandingkannya dengan Habib bahwa Habib masih bisa keluar masuk dengan bebas ke UFC PI meskipun ia sudah pensiun. DJ mengatakan bahwa Habib adalah legend yang pensiun di UFC, jadi wajar saja ia diperlakukan istimewa. Tapi Makhachev membantah itu bahwa seharusnya DJ juga sangat layak mendapatkan rasa hormat yang sama. Makhachev bahkan mengatakan bahwa untuk urusan resume gelar, DJ jauh melebihi Habib karena DJ memiliki belasan sabuk UFC, sedangkan Habib hanya 4. Dan itu memang fakta sih. Demetrious Johnson adalah seorang fighter yang seharusnya masuk dalam kategori the greatest of all time karena prestasinya di kelas bulu memang luar biasa. Makhachev dan Habib sendiri juga mengakui bahwa DJ adalah salah satu GOAT UFC. Seharusnya DJ bisa dengan bebas masuk ke UFC PI. Bahkan Makhachev dengan nada bercanda menyarankan DJ untuk memasuki UFC PI dengan membuka pintu menggunakan kakinya karena memang DJ adalah seorang legend dan pantas mendapatkan rasa hormat itu. Tapi ya seperti yang kita tahu, DJ memang tidak terlalu disukai oleh UFC karena masalah bisnis. Jadi bagaimana menurut Burnhill Brothers bilang, Islam Makhachev tidak menghindari Ilia Topuria, begitu juga Topuria tidak menghindari Movsar atau Lopez. Yap, selama ini kita diberikan narasi bahwa Islam Makhachev takut dan menghindari Ilia Topuria dengan naik ke kelas welter. Sedangkan Ilia sendiri juga dinarasikan takut dan menghindari Lopez maupun Movsar dan naik ke kelas ringan. Namun menurut Burnhill Brothers, itu adalah narasi yang dibuat oleh fighter maupun media untuk menambahkan bumbu storyline dalam UFC. Menurut mereka, alasan utama Makhachev dan Topuria naik ke kelas itu sama, yaitu dua-duanya sudah enggan untuk memotong berat badan di kelas masing-masing. Islam Makhachev memang terlihat masif untuk kelas lightweight, sampai-sampai Dustin Poirier bilang Makhachev sangat besar. Padahal Dustin sendiri adalah lightweight fighter yang sangat besar. Dan itu sebenarnya terlihat dalam fight-nya melawan Volkanovski di Australia,
di mana Makhachev kesulitan untuk rehidrasi dengan baik meskipun ada pengaruh juga dalam jadwal Australia. Sedangkan Topuria sendiri malah pernah mengatakan bahwa ia sudah malas untuk memotong berat ke 145, di mana itu sangat menyakitkan baginya. Jadi ia sama sekali tidak takut dengan Movsar maupun Diego Lopez, tapi ia takut untuk memotong berat. Ditambah lagi, semakin bertambah usia seorang fighter, maka proses pemotongan berat umumnya akan semakin sulit. Lalu apakah klaim dari Barnhill Brothers ini benar? Untuk Topuria sepertinya memang benar, tapi untuk Makhachev mungkin agak berbeda karena Makhachev sudah dari lama ingin meraih double champ. Lagi pula, Makhachev sudah menyatakan bahwa ia akan turun ke lightweight untuk melawan Topuria jika ia menang melawan JDM. Meskipun saya sendiri khawatir sih, jika Makhachev yang sudah bulking ke welter harus kembali ke kelas ringan, itu pasti akan membutuhkan diet yang sangat ketat dan kemungkinan besar akan mempengaruhi performanya. Barnhill Brothers sendiri juga tidak sepakat dengan banyak fansboy Topuria yang mengatakan Makhachev lari dari Topuria dan menuju JDM. Karena konyol saja, masa lari ke fighter yang lebih besar dengan skill yang lebih baik. Bagi mereka, JDM lebih berbahaya dari Topuria untuk Makhachev. Sedangkan narasi Topuria takut melawan Movsar dan Lopez juga saya tidak setuju, karena menurut saya Topuria masih menjadi favorit jika melawan mereka. Evloev memang pegulat handal, tapi ia masih sering kena pukul, dan pukulan Topuria benar-benar mengerikan di kelas featherweight. Begitu juga dengan Diego Lopez. Tapi kalau Arman Tsarukyan dia emang menghindar sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Daniel Cormier bilang, Fighting Nerds adalah kumpulan fighter yang overrated. Yaps, itu dikatakan langsung oleh DC dalam podcastnya Good Guy and Bad Guy bersama Chael Sonnen. DC berujar bahwa para Fighting Nerds telah mendapatkan hype yang overrated dibandingkan yang semestinya mereka dapatkan. Overrated bukan berarti jelek ya, tapi mendapatkan penilaian lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka semua tampak sangat menjanjikan ketika bertarung melawan petarung non-ranking atau ranking bawah, tapi mereka semua kalah jika harus menghadapi top contenders di kelas masing-masing. Caio Borralho kalah melawan Imavov, Rovi kalah dari Benoit Saint-Denis, hingga John Silva kalah dari Diego Lopez. Carlos Prates memang menang atas Geoff Neal, tapi Neal saat ini sudah bukan top contender lagi. Ketika ia melawan top contender seperti Ian Carey, Carlos Prates kalah dan didominasi. Menurut Daniel Cormier, inilah yang disebutkan dengan realita versus persepsi. Selama ini kita membuat persepsi bahwa Fighting Nerds sangat hebat karena berhasil menghabisi lawan-lawannya yang notabene-nya bukan top contender. Ditambah lagi dengan pesona mereka yang berbeda dengan fighter lainnya, yaitu pria berkacamata dan tampak seperti akademisi ini membuat mereka mendapatkan sorotan berbeda hingga akhirnya tercipta sebuah persepsi dan hype dalam karir mereka. Dan sebenarnya mereka juga petarung yang hebat sih, tapi realitanya mereka tidak sehebat dari apa yang dipersepsikan oleh banyak orang karena mereka kalah saat dihadapkan oleh top contender. Untuk mendapatkan hype seperti itu, seharusnya mereka bisa mendapatkan kemenangan besar dengan mengalahkan top contender dan menantang sang juara. Dan ini tentu saja benar sih, terkadang kita sebagai fans terlalu menilai lebih seorang fighter bukan murni berdasarkan aksinya di oktagon, tapi di sisi luar oktagon. Meskipun hal ini dibantah oleh Chael Sonnen sih, karena memang Chael memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan banyak orang. Jadi bagaimana menurut kalian?